Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore ini kita kedatangan tamu spesial yang sudah lama kita tunggu-tunggu ini. Jadi, kedatangan kita bersama Bapak General Manager Hotel Rangkayu Basa, Bapak Masri Tanjung. Halo, Halo. selamat siang. Nah, beliau ini adalah suhu saya nih. Jadi perkenalkan, saya Joni Edward Desrita. Sore ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau, Bapak Masri Tanjung. Apa kabar Bapak Masri Tanjung? Alhamdulillah sehat Pak Jo. Sehat. Ya. Senang sekali Bapak Masri datang ke hotel kita nih, Hotel Sapali Padang. Pak Masri mungkin banyak sudah teman-teman sudah banyak kenal dengan Pak Masri nih. Jadi mungkin yang belum kenal nih perlu nih perkenalkan diri dari Pak Masri dulu. Enggak Silakan, juga Pak Masri. lah. Praktisi hotel mungkin kenal, tapi yang lain mungkin belum juga. Perkenalkan, saya Masri Tanjung, sehari-hari di Rangkayu Basa Hotel Group. Kebetulan saat ini memegang amanah sebagai General Manager Group. Saya kira kesempatan ini suatu hal yang baik, kita bisa saling berdiskusi tentang apa yang sudah terjadi dan mungkin yang akan terjadi terkait dengan Hasanah Muslim Friendly Hotel yang ada di Sumatera Barat, saya kira. Silakan Pak Jo. Aduh, terima kasih Pak Masri. Jadi teman-teman semuanya, sore ini kita akan membahas temanya adalah bagaimana keterkaitan antara dunia pendidikan kita dengan dunia perhotelan, khususnya perhotelan syariah atau Muslim friendly yang disampaikan oleh Pak Masri tadi. Pak Masri, sedikit Pak Masri untuk membuka kita. Menurut Pak Masri bagaimana ini hubungan antara dunia pendidikan kita dengan dunia perhotelan secara umumnya Pak Masri? Oh, kalau ya saya kira tidak perhotelan aja ya, semuanya yang terkait dengan dunia bisnis apalagi sekarang ini pasti memerlukan basic knowledge ya yang hanya bisa didapatkan dari pendidikan formal gitu, walaupun ada yang lain di pendidikan non formal, dan semua itu tentunya untuk membuat pengetahuan kita, wawasan kita semakin baik, terutama khususnya di bidang perhotelan. Saya kira pasti ada hubungannya. Dan sangat erat hubungannya, tidak boleh dipisahkan, pasti ada. Betul, setuju Pak Masri. Ya. Jadi, kalau bisa pendidikan itu tidak hanya sampai menengah, kalau bisa lebih tinggi lagi seperti Pak John saat ini. Iya, siap. Betul. Jadi teman-teman, seperti Pak Masri sampaikan, dunia perhotelan ini memang tidak lepas dengan dunia pendidikan. Betul. Itu adalah fondasi ya Pak Masri. Betul sekali, basic sekali. Jadi mulai dari SMK ya Pak Masri ya, Iya. lanjut ke akademi atau perguruan tinggi. Apalagi dunia perhotelan juga banyak mengadop pengetahuan dari perguruan tinggi atau dunia pendidikan. Betul. Ya. Masri, kemudian kita lanjut. Apakah sekarang lulusan pendidikan perhotelan Pak Masri seperti sekolah SMK atau perguruan tinggi, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perhotelan atau industri sekarang Pak Masri kira-kira? Oh, kalau perhotelan saya kira secara umum sekarang sekolah-sekolah kita yang mensupport dunia perhotelan itu sudah mulai banyak di Sumatera Barat ya. Baik itu yang pendidikan menengah ataupun tinggi ya, seperti akademi atau strata 1 bahkan strata 2 udah ada. Jadi saya kira support dari pendidikan untuk dunia perhotelan itu cukup besar ya. Dan kalau memang dari siswa menengah masih ada, kita lihat keterbatasan itu, tapi saya berharap yang pendidikan tinggi bisa menjadi lebih baik karena di situ ada proses juga untuk gitu ya. Yang menengah kan mereka hanya berpengalaman atau berorientasi di sekitar sekolah saja dan belum ke dunia yang sebenarnya. Saya kira itu wajar-wajar aja Pak John. Ya. Itu Pak Masri. Jadi seperti Pak Masri bilang, memang ada kualifikasi yang diarahkan oleh pendidikan kita. Kalau SMK itu mungkin di level 2 dan 3 ya Pak Masri. Iya. Kalau perguruan tinggi, sarjana atau D4 itu masuk ke level 5 atau 5-6 ya. Itu di sini ada celah yang harus diisi oleh dunia pendidikan kita. Betul. Jadi SMK itu harus banyak lagi berubah
sehingga nanti bisa memenuhi apa kebutuhan dari industri Iya sendiri. betul. Dan sekarang udah berproses juga Sudah sebenarnya berproses ya. ya. Dan mereka kawan-kawan kita yang di pendidikan menengah tersebut sudah banyak yang merapat ke dunia Betul. perhotelan. Nah, itu Jadi dia. itu sinerginya cukup baik sampai sekarang. Saya kira mereka support, kita juga support mereka Betul. juga gitu ya. Jadi Bisa saling support lah ya. betul, setuju Pak Masri. Jadi betul seperti Pak Masri bilang, dunia pendidikan, dunia perhotelan saling mensupport dia. Ya betul. Jadi kalau di SMK itu Pak Masri masih ingat ada industri pasangan namanya ya. Iya betul. Perguruan tinggi juga ada ya Pak Masri ya. Ada ya Pak ya sekarang? Ada Pak pasangannya. Saya baru update nih. Aduh Pak Masri, lanjut kita. Kira-kira menurut Pak Masri kompetensi utama apa nih yang dibutuhkan oleh dunia perhotelan Pak? Khususnya untuk perhotelan syariah kita ini. Oh, saya kira nggak jauh beda juga dengan perhotelan non syariah Oh, ya iya. Pak. Cuman kalau syariah tentu ada yang khusus di situ, Khususnya, minimum performance-nya itu Islami gitu Ya, ya. Islami dalam hal yang keseharian terjadi di sini gitu Ya. ya. Kemudian juga attitude, knowledge-nya juga harus dipertajam lagi. Ada tambahan-tambahan yang harus diisi lagi dalam hal pengetahuan terkait dengan syariahnya gitu Oh, ya. iya, Karena kawan-kawan kita kalau levelnya seperti SMK gitu kan, kalau Sumatera Barat sih nggak terlalu banyak yang ini, tapi kalau di daerah lain saya juga kurang tahu karena yang pasti pertama attitude ya, Ya, betul. attitude, kemudian knowledge-nya juga, Knowledge-nya, ya. mindset-nya, Mindset, ya. mindset keberanian diri dia, gitu Beraniannya, ya. betul. Dan itu nanti akan membuat dia menjadi berpengalaman. Kalau pengalaman udah ditambahkan, dia bisa menjadi profesional. Betul, setuju. Setuju teman-teman semuanya yang dibilang Pak Masri tadi, memang basic kompetensi harus kita punya itu adalah attitude ya Pak Masri. Iya benar. Ada attitude, kemudian dilanjutkan dengan skill dan knowledge kita. Dan khusus yang seperti Pak Masri bilang untuk hotel syariah, tentu kita harus pengetahuan syariahnya harus mencukupi Iya, Pak Masri ya. Groomingnya, kemudian penampilan kita harus ikut syariah juga. Betul. Itu Pak betul. Masri ya, gitu ya. Ya. Kira-kira nih Hotel Rangkayu Basa sekarang yang grupnya yang Pak Masri pimpin, Iya, iya. sudah menjalin kerjasama belum dengan dunia pendidikan kita Pak? Saya kira sudah ya, Sudah Pak, ya, Pak John ya. Iya. Alhamdulillah untuk Sumatera Barat kita hotel syariah pertama ya Pak ya. Oh, iya, 12 tahun yang lalu 12 tahun, didirikan. Kemudian disusul ada beberapa rekan-rekan kita yang mengikuti konsep kita. Ya alhamdulillah itu suatu hal yang baik. Nah itu tadi saya katakan bahwa untuk tenaga-tenaga terhadap perkembangan hotel syariah tersebut sendiri itu diperlukan gitu. Nah oleh sebab itu tolong kita siapkan diri kita masing-masing. Betul, di sekolah misalnya, Iya. kalau memang mau masuk ke hotel syariah seperti Iya, itu. betul. Setuju Pak Masri. Jadi pada intinya Hotel Syariah Group itu Hotel Rangkayu Basa ya, Ya. yang konsepnya Muslim friendly ya Pak Friendly Masri. ya, kita berikan idiomnya Muslim, Muslim friendly ya. Sudah banyak bekerjasama dengan dunia pendidikan, Ya, baik itu alhamdulillah. SMK Ya. atau akademi bahkan perguruan tinggi. Betul, tidak hanya di Sumatera Barat Pak, Ya. tapi di beberapa daerah lain juga. Betul. Ya. Berarti sudah banyak siswa yang dapat magang di tempat Bapak berarti ya? Sudah Pak, sudah alhamdulillah. Jadi kalau Bapak searching di Google itu banyak karya ilmiah kawan-kawan iya. kita itu yang sudah dimasukkan ke dalam Artikel Pak ya, artikel dan ilmiah ya. yang udah punya jurnal-jurnal ya. jurnal-jurnal yang udah Betul. punya ISBN ya. Ya, luar biasa ini. Bisa coba diklik di Google search ada itu. Iya betul. Jadi teman-teman kalau ingin artikel hotel syariah, klik saja di Google, nanti akan dilihat itu. Banyak Hotel sekali Rangkayu ya. Basa sudah banyak di-upload di artikel ilmiah kita. Ya, alhamdulillah sampai saat ini Pak. Mudah-mudahan seterusnya. Ya, kita berharap begitu ya. Kemudian Pak Masri, karena banyaknya siswa magang di industri Pak Masri, khususnya di Hotel Rangkayu Basa, menurut Pak Masri seberapa penting itu pemagangan yang ada diadakan di hotel kita itu oleh mahasiswa atau siswa kita Pak? Ya, menurut saya sangat penting, sangat penting penting, sekali ya, Pak betul, John ya, iya. karena untuk yang konvensional itu saya kira udah cukup, tapi kalau untuk syariah mungkin perlu ada tambahan-tambahan sedikit materi-materi yang diperlukan sehingga
yang mungkin saat ini belum diakomodir di sekolah atau di dunia pendidikan atau di institusi pendidikan. Nah, kita tambah Iya. ketika mereka training di tempat kita gitu. Betul. Jadi nggak tertutup kemungkinan non muslim juga boleh, silakan. Oh Ya. iya. Yang mau training di tempat kita silakan. Betul. Jadi teman-teman semuanya, seperti Pak Mastri ungkapkan, magang ini adalah suatu program yang penting juga untuk Sangat di industri penting, perhotelan. sangat penting. Kalau tidak ingin lebih mendekatkan diri kepada wajah yang sebenarnya dunia perhotelan itu seperti apa. Betul, ya. Jadi dia di sekolah bisa belajar teori dan bisa mempraktekkan semua pembelajarannya di industri. Betul. Kira-kira tantangan apa nih yang dihadapi oleh siswa atau mahasiswa magang di hotel kita, Pak Mas? Kira-kira ini. Wah, ini luar biasa nih Pak John, tantangan. Kalau saya kira kalau tantangan itu sama saya kira dengan yang konvensional. Sama. Tapi di hotel kita yang muslim friendly itu memang harusnya seperti yang saya sebutkan tadi, ada tambahan-tambahan mata pelajaran atau mata kuliah terkait dengan syariat-syariat yang ingin ke hotel syariah gitu, Pak. Tapi itu sebenarnya bisa dipelajari. Tidak secara formal juga bisa sebenarnya. Tapi alangkah baiknya ada diakomodir dalam kurikulum barangkali, Pak. Betul. Ya. Jadi saya setuju dengan Pak Mastri ungkapkan, memang untuk siswa magang ideal itu di hotel syariah. Jadi apalagi kalau mahasiswa yang punya program studi syariah, Pak Mastri. Iya, betul. Nah, itu cocok sekali sepertinya. Tapi ya, saya pun bisa, saya senang sekali Pak, akhir-akhir ini udah mulai banyak yang membuka prodi ataupun jurusan-jurusan terkait dengan hotel atau pariwisata syariah, Pak. Ya, jadi konektivitasnya terjadi karena program studinya ada, industri pun mensupport. Betul. Kemudian selanjutnya Pak Mastri, apa saran Bapak nih untuk perguruan tinggi sehingga dia bisa menyesuaikan kurikulumnya dengan industri syariah supaya bisa terjadi link dan match-nya gitu, Pak. Gitu. Kalau saya sih usulnya tadi pertama udah saya singgung sedikit sih Pak, ada masukan untuk tambahan kurikulumnya terkait dengan ada. Kalau syariah itu kan kita tidak mengatakan bahwa harus seperti itu, tapi kalau syariah itu kan ada koridornya, Pak. Ada koridornya. Kalau sampai di sini udah nggak boleh lagi gitu. Kalau sampai sini ada batas-batasnya. Ada batas-batasnya. Jadi memang tidak sebebas dari hotel konvensional. Betul. Karena di lapangan kita selain yang dari hal-hal tersebut, kita memang harus disertifikasi juga, Pak. Terkait dengan apalagi sekarang ini syariah, tidak hanya syariah sih sebenarnya, tapi kalau kita udah pakai label syariah, tentunya harus sudah disertifikasi halal gitu, Pak. Ya. Ketat itu ya, Pak. Ya, ketat sekali. Ya. Jadi memang kalau perguruan tinggi atau sekolah ingin mengadop sistem syariah ini, tentu kurikulumnya harus sesuai dengan industri. Ada beberapa termasuk juga SKKNI-nya, Pak. SKKNI-nya betul. Harus ada syariahnya juga. Kalau bisa nih Pak, ini kan usul dari kita nih. Betul, setuju Mas Tri. Jadi sesuai dengan Minangkabau kita, daerah kita adat Basandi Sara kita, betul ya. Jadi Minangkabau ini memang ciri khasnya adalah syariah, Mas Tri. Ya, betul Pak. Tentu pendidikan juga harus mengarah ke sana. Betul Pak. Harusnya hotel-hotel syariah semakin berkembang juga Pak. Betul, setuju Pak Mas. Kemudian bagaimana nih peranan Hotel Rangkayu Basa, Pak, dalam mendukung pengembangan pendidikan perhotelan di Sumatera Barat kita, Pak? Ya, itu tadi Pak, alhamdulillah kami di Hotel Rangkayu Basa itu welcome sekali terhadap apapun itu program-program dari sekolah-sekolah, perguruan tinggi, akademi gitu Pak. Kami welcome sekali. Cuman kan kalau misalnya permagangan itu memang untuk satu hotel itu terbatas Pak. Jadi dan mereka juga ada kuota-kuotanya juga. Tidak semua bisa kita terima juga. Walaupun kita di dalam grup kita punya 4 properti, tapi itu
kan terbatas juga Pak. Oh, Jadi iya. saya bisa berharap nanti untuk yang lain-lain, yang hotel-hotel syariah yang lain itu bisa mengakomodir gitu, Betul. supaya pesan-pesan tentang Muslim friendly ini bisa lebih membumi gitu Pak. Gitu ya. Setuju. Jadi teman-teman ada 4 loh grup hotel Rangkai Basah. Kira-kira tadi bisa disebutkan Pak di mana Oh, iya. lokasinya? Biar teman-teman bisa tahu nih. Ya, Kalau udah bisa promosi menginap loh. loh. Bukan promosi, tapi Iya. karena ditanya oleh Pak Iya. Jum, saya sebutkan. Kalau Hotel Rangkai Basah itu punya 4 properti, 3 di Padang, 1 di Padang Panjang Pak Jon. Yang di Padang itu Rangkai Basah Padang, ya itu yang pertama, main hotelnya, yang pertama didirikan udah 12 tahun. Kemudian ada Rangkai Basah Guest House, Pak. House, itu di Andaleh, ya, lokasinya. Kalau orang Padang pasti tahu lah, Iya, Andaleh di mana ya Pak. Iya. Kemudian satu lagi di Jalan Rasuna Said, Rasuna itu Said, ya. kita punya guest house namanya Lavins, Lavin Guest House. by Rangkai Basah. Rangkai Gitu. Basah. Ya. Tetap tiga-tiganya konsepnya sama syariah. Dan satu lagi di Padang Panjang itu Rangkai Basah. Iya, waduh, luar biasa. Rangkai Basah Padang Panjang. Dan itu sudah kita kita miliki itu sudah hampir 3 tahun. 3 Pak. tahun. Ya. Betul. Aduh, luar biasa. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu yang mau menginap deh Silakan, di Sumatera silakan. Barat nih, sudah ada 4 hotel syariah. Kalau mau yang hangat-hangat di Padang, kalau yang mau sejuk-sejuk di Padang Panjang. Padang Panjang. Luar biasa. Pak Masri, kira keunikan nih, kita bicara keunikan. Keunikan pelayanan hotel syariah ini seperti apa Pak untuk tamu-tamunya nanti ini? Iya memang Pak, kadang-kadang itulah ya Pak, kita memang pesan dari owning company kita juga sama Pak, bahwa itu memang harus diterapkan sesuai dengan syariat yang ada gitu. Misalnya kalau mereka mau menginap itu memang harus yang sudah halal gitu ya Pak. Istri ya Pak. Ya, terus kemudian juga kita tersertifikasi halal juga untuk makanan-makanan kita, restoran kita. Harapannya segala yang menjadi program kita itu sebenarnya di konvensional juga sudah dijalankan. Cuman misalnya bersih dan higienitas itu kan di dalam Al-Quran udah ada jelas ya Pak ya. Betul, ya. Kebersihan itu sebagian daripada imam. Iman kita itu ditentukan oleh kebersihan kita juga gitu ya. Sebagian Pak ya. Nah kalau di konvensional kan udah jelas Pak kebersihan. Jadi kalau menurut saya itu Al-Quran itu ataupun syariat itu udah mewakili semua yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari Pak. Jadi kalau kita ikutin itu alhamdulillah bukan hanya umat muslim aja Pak, umat yang di luar muslim juga pasti senang. Senang dia, ya. Bapak senang nggak dengan kebersihan? Pasti dong Pak, ya. Senang nggak dengan yang baik, yang harum, yang segar gitu ya? Atau ya itulah kita sebutkan seperti itu karena Rasul kita itu 1447 tahun yang lalu itu udah punya sebenarnya konsep itu di dalam Al-Quran. Tapi penjabarannya baru kita sadari sekarang gitu. Atau mungkin yang kitanya belum, terutama saya ya Pak ya. Betul, ya. Jadi implementasinya ke dunia perhotelan ini sudah ada sekarang. Ya, alhamdulillah. Al-Quran itu ya. Iya. Dan misalnya kalau fasilitas kita mungkin harus selektif gitu ya. Tidak ada yang beralkohol, kemudian di kamar-kamar itu harus ada kitab suci sama sajadah seperti itu. Kemudian ada pesan-pesan di dalam doa sebelum tidur atau apalah. Itu yang luar biasa. Ciri khasnya gitu Pak. Betul. Jadi teman-teman semuanya, itulah keunikan dari hotel syariah seperti Pak Masri sampaikan. Jadi konsep pelayanannya juga Islami. Kemudian juga uniform karyawan pasti sudah Islami juga ya Pak Masri ya. Insya Allah sudah Pak. Gitu. Makanannya juga sudah halal karena sudah ada sertifikasi halal. Betul. Kemudian ornamen-ornamennya juga banyak Islam di situ. Iya. Betul. Ya kita coba menetralisir, misalnya kalau untuk ornamen-ornamen itu memang yang sesuai dengan syariat gitu ya Pak. Setuju Pak Masri. Kemudian terakhir nih Pak Masri, kami ini cepat sekali Pak. Pendengarnya nih, ini yang paling penting. Untuk adik-adik kita, baik itu di SMK, Akademi atau perguruan tinggi, apa pesan-pesan Bapak ini untuk mahasiswa kita untuk akan masuk ke dunia kerja?
apa yang perlu dia siapkan dan bagaimana nanti Pak ke depannya? Sekarang teknologi sangat maju, berkembang pesat, Pak. Kita kenal dengan yang terakhir itu semua bisa dimodifikasi. Bahkan Pak John bisa dibikin berapa jenis, berapa tipe gitu ya Pak, dengan AI gitu ya. Sekarang kita menyanjung-nyanjung AI, walaupun mungkin banyak juga yang negatifnya ya hasilnya seperti itu. Tapi untuk hotel sendiri Pak, itu sejauh setinggi apapun teknologi yang akan diterapkan terhadap hotel tersebut, yang pastinya nggak bisa dipisahkan dari yang basic tadi Pak, yaitu hospitality. Hospitality itu apa? Hospitality itu adalah keramah tamahan. Mungkin bisa saja robot beramah tamah dengan kita atau AI atau apalah namanya. Tapi yang namanya human touch itu, yaitu sentuhan manusia itu pasti lebih tinggi nilainya daripada yang saya sebutkan tadi. Jadi jangan khawatir kepada adik-adik kita, lapangan kerja semakin menyempit. Saya nggak berani berjanji juga, tapi kalau kita siapkan diri kita dengan baik, dunia perhotelan masih memegang teguh tentang hospitality tadi. Makanya industrinya disebut dengan industri hospitality. Kalau tempat lain mungkin tidak ya Pak ya. Jadi kesempatan untuk di hotel itu masih besar menurut saya. Besar, ya. Bagi kawan-kawan atau adik-adik yang masih dalam pendidikan, gitu ya. Siapkan dirinya. Tentunya dengan teknologi juga gitu, jangan manual gitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya kita menguasai IT juga gitu ya. Kemudian kita belajar juga tentang syariat-syariat Islam sedikit atau banyak silakan. Tapi kita punya gitu ya. Itu kalau untuk yang hotel syariah. Tapi kalau untuk hotel konvensional, saya kira banyak sekali sumber yang kita bisa jadikan pedoman ataupun adopsi untuk bekal kita untuk nanti bekerja di dunia perhotelan. Betul. Wah, ini luar biasa nih ungkapan Pak Masri ini. Jadi adik-adik jangan khawatir, masih terbuka peluang lebar untuk dunia perhotelan bekerja. Tapi tentu harus ditambah lagi dengan kemampuan mengadop teknologi sekarang. Teknologi sudah sangat maju Pak Masri ya, dan dunia perhotelan juga memakai teknologi sekarang. Bayangkan sekitar 10 tahun yang lalu Pak, sebenarnya saya udah ada rencana-rencana gitu, dengan satu kartu kita bisa mengakses semua yang ada di hotel. Ternyata nggak bisa juga Pak, karena kadang-kadang si tamu itu butuh manusia yang dihadapi gitu Pak, tidak mesin ataupun tidak teknologi aja gitu. Jadi tetap kita butuh human touch tadi. Betul. Jadi unsur hospitality ini tidak akan lepas dari perhotelan. Betul. Tidak bisa digantikan dengan mesin, dengan AI. Nah itu dia, seperti Pak Masri ungkapkan. Jangan khawatir, kita tenaga kerja perhotelan tidak akan tergantikan oleh AI atau oleh mesin atau robot nanti. Karena secara administrasi mungkin iya Pak tergantikan, tapi dari hal yang lain. Hal lainnya ada, sentuhannya tidak ada. Iya, nggak ada sentuhan. Sementara tamu-tamu kita itu sekarang butuhnya pengalaman, Pak, experience. Jadi setuju sekali. Luar biasa ini sore ini kita dapat banyak masukan, banyak pengetahuan dari Pak Masri. Enggak juga. Jadi intinya adalah karena hotel itu terbagi beberapa jenis Pak Masri. Saat ini ada ya, konvensional, ada syariah. Kebetulan Pak Masri sekarang memegang hotel group yang konsepnya syariah atau muslim friendly. Jadi adik-adik yang mau magang di hotel syariah juga tersedia kesempatannya Pak Masri ya. Silakan. Jangan khawatir. Dan udah mulai banyak properti syariah sekarang Pak. Gitu. Dan tidak hanya hotel, ada juga bank syariah. Ini semua. Ada bank syariah, ada restoran syariah. Tempat wisata juga ada konsep syariah sekarang. Waduh, terima kasih banyak Pak Masri. Ini mudah-mudahan menjadi suatu yang bisa kita tonjolkan nanti untuk masa depan adik-adik kita nanti. Amin, insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Masri. Sama-sama Pak John. Teman-teman semuanya. Saya juga terima kasih sudah diundang Pak John ini untuk podcastnya. Semoga podcastnya semakin maju. Terima kasih Pak Masri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.